Halo teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya Ludo Tutor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menggunakan atau kombinasi Ctrl A sampai Z pada Microsoft Word. Tentu kalau misalnya kita sudah menguasai bagaimana menggunakan Ctrl A sampai Z pada Microsoft Word akan mempermudah tugas-tugas kita menggunakan Microsoft Word. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari Ctrl A. Ctrl A ini berfungsi untuk select all atau select semuanya atau menandai semuanya. Langsung saja kita praktekkan Ctrl A. Jadi ini semuanya sudah kita blok dengan menggunakan Ctrl A. Sekali lagi Ctrl A fungsinya untuk menandai semua data atau dalam hal ini adalah teks. Lalu kita lanjut dengan Ctrl D. Ctrl B ini singkatan dari bold. Jadi fungsinya adalah untuk menebalkan teks. Jadi kita coba praktek. Pertama kita tekan Ctrl A dulu untuk menandai semuanya, lalu kita Ctrl B. Sudah otomatis teks atau semua teks, kalau misalnya kita Ctrl A semuanya lalu Ctrl B, semua teks otomatis akan berubah menjadi lebih tebal. Itu fungsi dari Ctrl B untuk menebalkan teks. Lalu kita lanjut dengan Ctrl C. Ctrl C fungsinya untuk mengcopy data atau dalam hal ini teks. Jadi misalnya kita copy ini, kita Ctrl C, lalu kita paste ke sini, kita tempel di sini. Ini teks yang saya copy dari teks yang di atas. Jadi sekali lagi Ctrl C fungsinya untuk mengcopy data atau dalam video kali ini kita pakai teks, mengcopy teks. Lalu kita lanjut dengan Ctrl D. Ctrl D tujuannya adalah untuk menampilkan font. Ya, sekali lagi Ctrl D tujuannya untuk menampilkan font pada halaman atau dokumen kita. Kita coba Ctrl D. Dia menampilkan font, misalnya kita mau rubah font, tinggal kita pilih di sini, kemudian font style, lalu size atau ukurannya juga bisa kita atur sini. Jadi misalnya ini kita rubah jenis fontnya, misalnya saya pilih Arial, lalu saya bikin bold, lalu ukurannya size-nya 12, lalu pilih OK. Jadi ini otomatis teks ini berubah sesuai dengan keinginan kita. Itu fungsi dari Ctrl D. Lalu kita lanjut di Ctrl E. Ctrl E fungsinya untuk membuat teks menjadi rata tengah. Oke, sekali lagi Ctrl E fungsinya membuat teks menjadi rata tengah. E ini singkatan dari center. Kita coba, kita blok semuanya, lalu kita Ctrl E. Nah, ini otomatis teks ini berubah menjadi kontrol tengah semuanya. Kemudian kita lanjut ke Ctrl F. Ctrl F fungsinya untuk mencari kata atau kalimat. Nah, misalkan kita Ctrl F, lalu kita cari kata yang kita inginkan. Saya cari kata pendidikan.
Nah, ini otomatis kata pendidikan atau semua kata pendidikan yang ada dalam dokumen ini itu akan muncul semuanya dengan tampilan warna kuning, yaitu fungsi dari Ctrl F, mencari kata atau kalimat. Lalu kita lanjut di Ctrl G atau go to. Ctrl G fungsinya menuju halaman yang kita tujui. Sekali lagi, Ctrl G tujuannya menuju ke halaman yang kita tuju atau yang kita inginkan. Kita coba. Sekarang kita ada di halaman 1 ya. Kita Ctrl G. Lalu kita klik di sini, misalkan halaman 9. Lalu klik go to. Nah, otomatis kita sudah ada di halaman 9. Lihat di bawah sini. Ini kita sudah otomatis ada di halaman 9. Lalu kita close. Kemudian Ctrl H. Ctrl H fungsinya untuk mereplace. Mereplace itu artinya mengganti kata atau kalimat yang kita inginkan. Saya ambil contoh. Kita Ctrl H dulu, Ctrl H. Lalu kita rubah kata pendidikan ini menjadi kata didik. Didik. Ini contoh ya. Lalu klik replace all. Replace all, lalu OK. Nah, ini otomatis semua kata pendidikan di dokumen kita ini dari halaman 1 sampai halaman 10 itu sudah berubah menjadi kata didik ya. Itu fungsi dari Ctrl H. Lalu kita buktikan. Kita kembali ke Ctrl F. Ctrl F, kita cari kata pendidikan. Kata pendidikan ya. Nah, itu kata pendidikan sudah tidak ada lagi karena kita sudah rubah menjadi kata didik. Oke teman-teman, kita lanjut ke Ctrl I. I singkatan dari italic. Fungsinya adalah untuk memiringkan teks. Jadi misalnya kita mau paragraf pertama ini kasih miring, kita blok dulu lalu kita Ctrl I. Nah, itu otomatis teksnya berubah menjadi miring, yaitu fungsi dari Ctrl I. Lalu kita ke Ctrl J. Ctrl J fungsinya membuat teks menjadi rata kiri dan rata kanan. Kita coba, kita Ctrl A lalu Ctrl J. Nah, ini karena teksnya sudah rata kiri rata kanan, kita rubah dulu tampilannya menjadi rata tengah dengan cara Ctrl E. Kita blok lalu Ctrl E. Nah, dari Ctrl E ini kita rubah menjadi rata kiri rata kanan dengan cara Ctrl J. Nah, ini otomatis teksnya berubah menjadi rata kiri rata kanan menggunakan Ctrl J. Lanjut ke Ctrl K. Ctrl K fungsinya untuk membuat link ya. Jadi kalau misalnya huruf ini kata didik ini kita rubah menjadi satu link ya. Kita blok lalu kita Ctrl K. Lalu kita pilih link apa yang mau kita simpan di sini. Nah, misalkan saya taruh ini. Jadi ketika kita buka ini, kita klik kata didik ini, dia akan menampilkan link. Jadi link itu bisa kita simpan foto, video ataupun dokumen lain ya. Kita klik di didik ini, kemudian kita open linknya. Nah, ini dia akan menampilkan data yang kita simpan dalam bentuk video,
dokumen ataupun foto, ya. Itu fungsi dari Ctrl K, membuat kata atau kalimat menjadi sebuah link. Lalu kita lanjut ke Ctrl L. Ctrl L fungsinya membuat teks menjadi rata kiri, ya. Ctrl L fungsinya membuat teks menjadi rata kiri. Kita coba. Kita Ctrl A, lalu kita Ctrl L. Nah, ini otomatis teks ini atau dokumen ini sudah berubah menjadi rata kiri. Itu fungsi dari Ctrl L. Oke, selanjutnya kita masuk ke Ctrl M. Ctrl M ini berfungsi untuk mengaktifkan left indent, ya, yang ini. Jadi tujuannya supaya tulisan atau teks ini bisa geser ke kanan. Langsung saja kita blok dulu. Misalkan kita mau membuat paragraf yang pertama ini bergeser ke kanan, kita blok lalu kita Ctrl M. Nah, dia otomatis akan bergeser ke kanan. Lalu untuk mengembalikannya kita Ctrl Shift lalu tekan M. Ctrl Shift lalu M untuk mengembalikan. Jadi kita coba lagi, kita blok semuanya, Ctrl A, lalu Ctrl M. Nah, otomatis semua teks akan pindah ke kanan. Yaitu fungsi dari Ctrl M. Lalu selanjutnya kita Ctrl N. Ctrl N ini untuk membuat dokumen baru. Jadi ini sangat mudah dan sangat sering kita gunakan. Kita coba Ctrl N. Nah, ini Ctrl N fungsinya untuk membuat dokumen atau membuat halaman baru. Kemudian kita ke Ctrl O. Ctrl O ini singkatan dari open, ya. Ctrl O. Nah, open, kita mau membuka file atau folder dengan Ctrl O. Nah, misalnya ini kita buka. Itu fungsi dari Ctrl O. Lalu selanjutnya kita ke Ctrl P. Ctrl P singkatan dari P ini singkatan dari print, ya. Fungsinya untuk mencetak data atau dalam hal ini adalah teks. Kita coba Ctrl P. Nah, muncul perintah print. Tinggal kita atur sini, atur semuanya, copy, kemudian pilih printer dan lain sebagainya. Itu fungsi dari Ctrl P. Lalu selanjutnya kita ke Ctrl key. Ctrl key itu fungsinya untuk menghapus spasi atau nomor urut, ya. Jadi misalnya ini. Jadi ini tujuan khusus, titik 2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita rubah nomor urut ini, atau kita hilangkan atau kita hapuskan nomor urut ini dengan cara Ctrl key. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita Ctrl key. Nah, ini otomatis nomor urut sudah berubah. Itu fungsi dari Ctrl key, ya, untuk menghapus nomor urut. Lalu selanjutnya Ctrl R. R ini, Ctrl R fungsinya untuk membuat teks menjadi rata kanan. Kita langsung saja, terlebih dahulu kita blok, lalu kita tekan Ctrl R. Nah, ini otomatis teks akan berubah menjadi rata kanan. Itu fungsi dari Ctrl
R. Kita lanjut ke Ctrl S. Ctrl S fungsinya untuk menyimpan data, atau dalam hal ini adalah dokumen. Jadi kalau misalnya kita buat teks baru ini, nah dengan Ctrl S, nah muncul perintah save as, ya. Jadi tinggal kita pilih di mana kita mau simpan dokumen yang sudah kita buat. Itu fungsi dari Ctrl S. Kita lanjut ke Ctrl T. Ctrl T ini fungsinya untuk membuat tabulasi di teks, atau membuat tabulasi teks. Jadi misalnya ini kita Ctrl T. Nah ini otomatis, misalnya di paragraf pertama ini kita buat tabulasi, otomatis di halaman di baris kedua pada paragraf ini akan bergeser ke kanan. Itu fungsi dari Ctrl T untuk membuat tabulasi teks. Atau misalkan ini yang kedua, paragraf kedua kita buat tabulasi. Nah di paragraf kedua ini otomatis di barisan keduanya akan barisan kedua ke bawah akan bergeser ke kanan. Itu fungsi dari Ctrl T. Lalu kita lanjut di Ctrl U. Ctrl U ini singkatan dari underline. Jadi fungsinya untuk membuat garis bawah. Misalnya kita blok ini, lalu kita Ctrl U. Nah ini otomatis teksnya berubah menjadi garis bawah. Itu fungsi dari Ctrl U. Lalu kita lanjut ke Ctrl V. Ctrl V. V ini fungsinya untuk memunculkan data yang sudah kita copy, ya. Atau fungsi dari Ctrl V ini untuk mempaste data atau teks. Nah, misalkan ini kita Ctrl C, ya, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini atau paste di sini dengan cara Ctrl V. Nah, sekali lagi Ctrl V tujuannya untuk memunculkan dokumen data atau teks yang sudah kita copy. Nah, itu fungsi dari Ctrl V. Oke, kita lanjut di Ctrl W. Ctrl W fungsinya untuk menutup dokumen yang aktif. Nah, misalkan ini dokumen yang aktif, lalu kita tekan Ctrl W. Nah, ini otomatis dokumennya sudah tutup atau dokumen yang aktif sudah ditutup, ya. Itu fungsi dari Ctrl W. Nah, selanjutnya kita masuk ke Ctrl X. Ctrl X ini fungsinya untuk memotong teks atau memotong data, ya. Jadi X ini lambangnya seperti gunting. Dia fungsinya untuk memotong data atau dalam hal ini adalah teks. Nah, misalnya kita blok yang ini, blok. Lalu kita Ctrl X. Nah, ini otomatis sudah hilang. Lalu kita paste di sini misalnya. Kita tempel sini. Nah, otomatis teksnya akan muncul di sini dengan cara Ctrl V. Dan sekali lagi Ctrl X fungsinya untuk memotong data atau teks ataupun memindahkan data atau teks, ya. Itu fungsi dari Ctrl X. Selanjutnya kita masuk di Ctrl Y dan Z. Ctrl Y dan Z ini sama-sama fungsinya mengembalikan. Y ini singkatan dari redo, sementara Z singkatan dari undo. Jadi Y dan Z sama-sama fungsinya untuk mengembalikan, atau Ctrl Y dan Z sama-sama fungsinya untuk mengembalikan. Kita ambil contoh, misalkan ini saya blok, saya rubah warnanya menjadi warna merah, ya. Jadi ini sudah berubah menjadi warna merah.
Kemudian saya rubah lagi atau saya kembalikan lagi seperti semula dengan Ctrl Z. Nah, lalu saya mau rubah lagi seperti yang tadi, seperti berubah menjadi warna merah, saya tekan Ctrl Y. Nah, itu fungsi dari Ctrl Y dan Z, sama-sama fungsinya mengembalikan. Oke teman-teman, demikian tutorial tentang cara menggunakan Ctrl A sampai Z pada Microsoft Word. Tapi bagi teman-teman yang memiliki cara lain atau punya pemahaman lain tentang hal yang barusan kita bahas, silakan komen di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silakan subscribe channel saya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kita sama-sama membangun channel ini dan kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload. Baik, demikian, sampai jumpa di video-video selanjutnya.